Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, NIM 1900728. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Marcella dengan NIM 1908283. Saya Hasna Fauzia Zelani, NIM 1900332. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Julia Ningsih, NIM 1901778. Izin memperkenalkan diri, saya Siomi Kafah, NIM 1903514. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zureda Junior Nastiti, NIM 1909403. Kebutuhan akan air bersih di daerah pedesaan dan pinggiran kota untuk air minum, memasak, mencuci, dan sebagainya harus diperhatikan. Cara penjernihan air perlu diketahui karena semakin banyak sumber air yang tercemar limbah rumah tangga maupun limbah industri. Cara penjernihan air dapat dilakukan secara alami maupun kimiawi. Pada kali ini, kelompok kami akan melakukan penjernihan air secara sederhana dengan menggunakan metode penyaringan atau filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan untuk menghilangkan zat tersuspensi dari air melalui media berpori dengan melewatkannya pada medium penyaringan yang meliputi padatan-padatan sehingga partikel padatan yang ada pada air dapat terpisah. Dalam pemilihan bahan penjernih air juga menentukan baik atau tidaknya hasil penjernihan air yang akan digunakan. Bahan penjernih air dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan alami dan bahan buatan. Adapun bahan yang akan digunakan pada percobaan kali ini adalah bahan alami yang mudah didapatkan di daerah sekitar seperti kerikil, pasir, arang, dan sebagainya. Adapun tujuan dan juga manfaatnya. Yang pertama, untuk menurunkan kekeruhan. Yang kedua, untuk mengurangi bau, rasa, dan juga warna. Yang ketiga, untuk menurunkan kadar atau bahan yang terlarut di dalam air. Yang keempat, untuk mematikan mikroorganisme. Yang kelima, untuk menurunkan kesedahan. Dan yang keenam, untuk memperbaiki keasaman, derajat keasaman atau yang bisa disebut dengan pH. Selain itu, ada juga manfaatnya, yaitu untuk mendapatkan air yang bersih dan juga sehat. Alat bahan yang akan kita gunakan ada botol bekas dan juga air kotor. Ada beberapa kapas, ada arang, dan juga ada tisu, dan ada tawas. Bahan-bahannya ada pasir, kerikil, batu, Baik teman-teman, sekarang kita langsung saja ke prosesnya ya. Pertama-tama gunting botol bekas berukuran 1 liter. Nah, kira-kira seperti ini ya. Lalu langkah pertama untuk penyusunan filtrasinya ialah siapkan 1 lembar kapas. Ya, untuk lapisan awal. Susun 1 per 1. Di sini kira-kira saya menggunakan 8 lembar kapas ya, teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Lalu langkah kedua ialah setelah kapas memasukkan tisu. Di sini kira-kira saya menggunakan 4 lembar tisu ya, teman-teman. Lalu langkah selanjutnya, langkah ketiga ialah memasukkan batu kerikil. Teman-teman dapat memasukkan batu kerikil sesuai yang teman-teman inginkan ya. Di sini saya memakainya tidak terlalu banyak karena nantinya akan ditimpa ya dengan alat dan bahan yang selanjutnya. Lalu masukkan batu yang berukuran sedang. Di sini saya memasukkan hingga menutupi bagian yang tercover oleh tisu.
Nah, selanjutnya teman-teman, kita masukkan pasir. Nah, di sini juga saya memasukkannya secukupnya ya. Masukkan pasir sedikit demi sedikit. Pastikan tidak ada rongga ya, teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya, langkah ke-6 yaitu memasukkan arang. Ya, masukkan arang secukupnya juga ya, teman-teman. Nah, hasilnya akan seperti ini kira-kira lapisannya. Lanjut, proses yang ke-7 ialah memasukkan bubuk tawas. Nah, teman-teman, jika teman-teman memiliki tawas yang masih berbentuk padat, teman-teman dapat menghaluskannya terlebih dahulu. Selanjutnya, yang ke-8 ialah memasukkan kembali pasir. Nah, ini tidak usah terlalu banyak ya, teman-teman, secukupnya saja. Lalu, yang terakhir ialah menutup kembali semuanya menggunakan tisu. Di sini saya kira-kira menggunakan 2 lembar saja ya, teman-teman. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu teman-teman jangan lupa juga ujung botol bekasnya diberi lubang ya untuk keluarnya air yang sudah difiltrasi nanti. Oke, lanjut ke proses pembuktiannya. Masukkan air yang keruh secara bertahap ya, teman-teman. Sedikit demi sedikit saja. Nah, jika air dirasa lama dalam proses penyerapannya, teman-teman dapat menekan-nekan ya secara perlahan botol bekasnya agar memudahkan proses penyerapan air. Nah, lakukan hal tersebut seterusnya ya, teman-teman, hingga hasilnya terlihat. Wah, teman-teman, sudah mulai terlihat ya air hasil filtrasinya. Nah, teman-teman tadi lihat bukan, air yang tadinya keruh dan kotor setelah melalui proses filtrasi menjadi air yang jernih. Wah, keren sekali bukan? Ternyata percobaan sederhana seperti ini dapat membuahkan hasil yang luar biasa. Teman-teman juga silakan mencobanya ya di rumah. Air merupakan senyawa kimia yang sangat dibutuhkan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Air tidak dapat digantikan oleh senyawa apapun. Nah, pada musim kemarau ini ada beberapa wilayah yang mengalami kekeringan karena kurangnya penyerapan air. Berdasarkan informasi yang telah kami cari dan praktikum yang telah kami lakukan untuk membuktikan bahwa informasi mengenai
air dapat difiltrasi yang tadinya air keruh menjadi air bersih. Dan ternyata praktikum kami berhasil menjadikan air keruh menjadi air bersih yang dapat berguna bagi kehidupan. Untuk itu, kita harus berhemat untuk menggunakan air. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.